की चींटी को भी नहीं मारा। अपने बहन के लिए हथियार छोड़ा था. Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Kishikabai Kishikijan. Baijan yang diperankan oleh Salman Khan memiliki 3 orang adik. Satu hari, adik mereka menjodohkan Baijan dengan seorang gadis bernama Bagia. Pertemuan itu justru mengantarkan Baijan menemui masalah baru yang timbul dari gadis yang baru dipacarinya itu. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Putra John, Agus Adnan 3367, Amran Ucok, Yud ZZ93, Hisam M. Pras. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Dan inilah Baijan yang akan menyelamatkan keluarga Bagia dari musuh-musuhnya. Dan cerita Baijan pun dimulai. Seorang gangster, Mahavir, ingin menguasai sebuah koloni di Delhi atas pesanan pengusaha. Polisi setempat dan beberapa anak buahnya memberitahu Mahavir bahwa pekerjaan itu mustahil, mengingat kawasan yang ingin diambil merupakan tempat tinggal seorang pria hebat yang dikenal dengan nama Baijan. Selama ini, Baijan adalah pelindung bagi masyarakat setempat. Mahavir membunuh polisi dan anak buahnya yang dinilai penakut. Mahavir mengirim anak buahnya yang setia, Tiaji, untuk menghabisi Baijan terlebih dahulu. Masyarakat di sana sama sekali tidak menunjukkan rasa takut melihat gerombolan gangster. Tiaji mencari orang bernama Baijan, namun yang muncul terlebih dahulu ketiga adiknya, yaitu Moh, Is, dan Love. Setelah mereka bersiul, barulah sang pahlawan menampakkan diri. Baijan yang diperankan oleh Salman Khan terlihat sangat kekar, berambut panjang, dan tetap saja ganteng. Menghadapi orang-orang jahat, Baijan tidak ingin banyak bicara. Dia menunjukkan kekuatannya dengan mengangkat mobil anak buah Tiaji yang parkir sembarangan. Kata-kata Baijan lebih menakutkan lagi. Ancaman kematian yang dilontarkan serasa nyata. Bulu kuduk pun merinding berhadapan dengan Baijan. Tiaji lebih memilih pamit pergi tanpa memperdulikan Mahavir yang mengawasinya. Baijan yang selalu menjadi kebanggaan masyarakat, adik-adiknya juga sangat menyayangi Baijan. Tapi ada satu hal yang tidak disukai dari Baijan, yaitu sumpahnya untuk tidak menikah. Alasan Baijan, pernikahan akan merusak hubungan persaudaraan, padahal adik-adiknya sudah memiliki calon istri. Masalahnya, prinsip Baijan itu harus diikuti oleh adik-adiknya. Kami ingin memberitahu Baijan, tapi bagaimana caranya? Kami tidak mau hidup seperti Baijan yang tidak menikah, ujar Love kepada beberapa warga senior. Mereka menyadari jasa Baijan yang sangat besar selama ini, tapi itu memang kewajiban Baijan sebagai kakak. Tidak seharusnya Baijan mengekang hidup mereka untuk tidak menikah. Nadine Caca dan warga yang lain marah dengan sikap anak-anak muda itu. Mereka harus ingat bahwa janji Baijan tidak akan menikah demi menjaga adik-adiknya. Perjuangan dan pengorbanan Baijan yang sangat besar tidak boleh dilupakan. Nadim juga mengungkapkan rahasia yang selama ini disimpan rapat-rapat oleh Baijan, bahwa sebenarnya Baijan bukanlah kakak kandung mereka. Kalian bertiga bersaudara, tapi Baijan bukan saudara kandung kalian, ucap Nadine. Moh, Is, dan Love adalah anak penjaga panti asuhan. Ketika panti itu kebakaran, Baijan yang hidupnya sebatang kara mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan mereka saat masih kecil. Sejak itu, Baijan bersumpah tidak akan meninggalkan kalian. Dia tidak akan menikah karena sumpah itu, terang Nadim. Baijan membesarkan ketiga adik angkatnya dengan cara sebaik mungkin. Tujuan hidup Baijan hanya untuk kebahagiaan adik-adiknya.
Kata-kata Nadim membuat Is, Mo, dan Love menangis haru. Mereka merasa sangat bersalah ketika saudara itu berlari mencari Baijan. Setelah di hadapan Baijan, tak ada kata yang mampu terucap. Mereka memeluk Baijan. Persoalannya, pacar mereka yang bernama Sukun, Muskan, dan Cahat ingin tetap menikah. Ketika gadis itu mendatangi Nadim meminta solusi terbaik, hanya satu solusi yang bisa dilakukan. Baijan harus menikah terlebih dahulu. Sebenarnya Baijan pernah mencintai seorang gadis bernama Bagia. Namun Baijan berpisah dengan Bagia demi ketiga adiknya. Tanpa pikir panjang, Mo, Is, dan Love pergi menemui Bagia yang ada di Mumbai. Sayangnya, Bagia sudah lama menikah dan memiliki anak. Mereka kembali dengan harapan hampa. Seorang gadis lain bernama Bagia datang ke Delhi dari Hyderabad. Gadis yang diperankan Pooja Hetke itu memiliki nama lengkap Bagia Laksmi. Mo, Is, dan Love langsung sepakat menjodohkan Bagia dengan Baijan. Tujuan kedatangan Bagia untuk meneliti barang antik selama sebulan. Ketika adik Baijan menawarkan rumah dekat tempat tinggal mereka untuk disewa, Baijan kemudian dibuat melayani Bagia sebagai penyewa. Sayangnya, Baijan sama sekali tidak tertarik dengan kecantikan Bagia. Baijan menyambut Bagia tanpa banyak bicara. Sikap Baijan sangat kontras dengan ketika adiknya yang pecicilan. Mereka bisa cepat akrab dengan Bagia. Informasi tentang keluarga Bagia juga dikorek. Saya memiliki banyak anggota keluarga yang tinggal bersama. Kakak laki-laki saya sangat mendukung apapun yang saya lakukan. Dia taat beribadah dan sangat membenci kekerasan, terang Bagia. Mendengar itu, Is dan Love juga menyebut Baijan tidak menyukai kekerasan. Baijan adalah sosok yang sangat lembut, sopan, dan lucu. Bagia percaya begitu saja. Padahal di waktu yang bersamaan, Baijan sedang bertarung melawan sekelompok orang tak dikenal yang mengincar nyawanya. Bagia yang mulai kagum dengan Baijan yang dianggapnya jauh dari kekerasan, apalagi Baijan begitu dihormati masyarakat. Itulah calon suami yang dia dan keluarganya inginkan. Bagia tidak marah meski barang antik berusia 400 tahun miliknya pecah karena ditabrak Baijan. Baijan malah merasa tidak bersalah. Syukurlah itu bukan barang baru, ucap Baijan membuat Bagia gregetan. Setelah berhari-hari mengenal Baijan, Bagia semakin kagum. Baijan juga cukup nyaman bersama Bagia yang ceria. Puncaknya, ketika ada sebuah mobil melaju kencang, Baijan berhasil menyelamatkan seorang anak kecil dan juga Bagia. Andaikan saja Baijan tidak ada, mungkin Bagia sudah tertabrak. Kali ini, tindakan Baijan menumbuhkan benih-benih cinta di hati Bagia. Baijan juga tidak bisa menyembunyikan jika dirinya memiliki perasaan spesial untuk Bagia. Perkembangan yang terjadi cukup memuaskan. Saatnya adik-adik Baijan dan pacarnya meminta Bagia berbicara dengan Baijan tentang pernikahan mereka. Bagia yang harus membicarakan itu bukan hanya untuk mereka saja, tapi demi cinta Bagia juga. Mata Bagia tidak bisa berbohong jika ada cinta untuk Baijan. Akhirnya, Bagia mencoba berbicara dengan Baijan tentang pernikahan adik-adiknya. Baijan mengakui dirinya khawatir dengan sebuah pernikahan. Jika adik-adiknya mendapatkan istri yang tidak baik, hidup adik-adiknya akan hancur. Bagia berusaha meyakinkan semua kekhawatiran itu tidak akan terjadi. Baijan pun dipertemukan dengan calon istri adik-adiknya. Setelah melihat mereka, Baijan memberi persetujuan. Momentum itu dimanfaatkan juga oleh Bagia untuk mengutarakan cintanya. Baijan yang sudah bujang lapuk membalas perasaan itu. Dia juga jatuh cinta. Mereka sepakat menjalin hubungan serius hingga ke jenjang pernikahan.
Bagya memberitahu kakaknya Balakrishna Gundameni tentang Baijan. Krishna meminta Bagya mengajak Baijan langsung ke rumah mereka di Hyderabad. Baijan setuju-setuju saja untuk bertemu keluarga calon istrinya. Di kereta api, sekelompok preman menyerang mereka. Baijan dengan gagah berani memberikan perlawanan. Baijan terlihat sangat puas dan ganas. Bagya sampai heran melihat aksi Baijan. Orang yang selama ini dianggap lembut justru terlihat ahli gelut. Baijan seolah akrab dengan kekerasan. Puluhan musuh di hadapannya hanya dianggap angin lalu. Bagya yang menghubungi adik-adik Baijan meminta bantuan, padahal sebenarnya Baijan sanggup menghadapi mereka seorang diri. Ketika adik-adik Baijan tiba, Bagya semakin heran. Orang-orang yang dikenal lucu itu juga sangat ganas mengajar musuh. Keempat bersaudara itu membunuh preman seperti membunuh nyamuk. Mayat dan darah bertebaran. Bagya tidak sanggup melihat semua itu. Bagya merasa telah ditipu oleh adik-adik Baijan. Saya benci kekerasan dan kebohongan, ucap Bagya. Baijan tidak peduli dengan celotehan Bagya. Apa yang dia lakukan hanya untuk membela diri. Baijan tetap membunuh musuh yang tersisa. Di stasiun kereta api, Baijan justru bertemu Tiaji. Tapi Tiaji mengaku tidak terlibat penyerangan itu. Serangan ini juga tidak ada kaitannya denganmu. Sasaran mereka adalah gadis ini, ungkap Tiaji menunjuk Bagya. Tiaji menyebut beberapa kali serangan sudah dilancarkan untuk membunuh Bagya. Contohnya Baijan sempat hampir ditabrak, tapi Baijan menyelamatkannya. Mahavir yang mengatur serangan-serangan itu atas perintah Nageswar dari Hyderabad. Saya tahu karena awalnya saya yang diminta, tapi saya menolak, terang Tiaji. Menurut Tiaji, Nageswar memiliki permusuhan dengan Balakrishna yang merupakan kakak Bagya. Nageswar yang kejam telah bersumpah akan membunuh semua keluarga Krishna. Tiaji menyarankan Baijan untuk menjauhi Bagya. Mengetahui fakta itu, Bagya juga meminta hal yang sama. Bagya tidak ingin Baijan menghadapi bahaya karena masalah keluarganya. Tapi Baijan tidak mungkin meninggalkan Bagya setelah mengetahui semua itu. Apalagi kakak Bagya, orang yang tidak bisa menghadapi kekerasan. Ketika orang kejam memburu orang lemah, maka harus ada orang yang sangat kejam untuk melindungi orang lemah itu. Mulai hari ini, kakakmu adalah kakak saya, keluargamu adalah keluarga saya, tegas Baijan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Hyderabad. Ketika adik Baijan juga ikut untuk mengantisipasi bahaya yang bisa saja muncul. Baijan datang ke rumah Bagya setelah mencukur rambut panjangnya. Penampilan baru Baijan membuatnya terlihat lebih ganteng. Bagya memperkenalkan Baijan kepada kakak tercintanya, Balakrishna. Setelah kematian ayah mereka, Krishna adalah kepala keluarga. Penerimaan Krishna dan seluruh keluarganya sangat baik. Kabar tidak menyenangkan datang dari Tiaji. Informasi yang didapatkan Tiaji, Nageswar akan menyerang keluarga Bagya pada hari Sabtu. Saat itu juga, Baijan pergi menemui Nageswar di rumahnya. Saya akan menjadi menantu keluarga itu. Saya akan menikah dengan Bagya. Akan sangat bagus mengakhiri permusuhan ini, ujar Baijan kepada Nageswar. Ajakan baik itu tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Nageswar. Balakrishna Gundameni telah melakukan kesalahan besar. Ayah Nageswar yang bernama Rameswar merupakan orang terpandang. Rameswar memiliki perusahaan kopi yang dimanfaatkan oleh Nageswar untuk menyelundupkan narkoboy. Untuk memuluskan narkoboy, Nageswar telah menyuap polisi. Namun polisi selalu meminta uang suap lebih besar. Nageswar jadi kesal dan membunuh petugas polisi tersebut. Istri polisi mendatangi Balakrishna meminta keadilan. Mengingat Krishna juga orang terhormat, Nageswar memohon dan meratap agar Krishna tidak ikut campur. Tapi Krishna tidak memperdulikan rengean itu. Akibatnya, Rameswar selaku pemilik perusahaan ditangkap polisi. Rameswar yang selama ini hidup terhormat tidak tahan menghadapi dirinya ditangkap polisi. Dia terkena serangan jantung dan meninggal. Sejak saat itulah, Nageswar ingin balas dendam dengan menghancurkan keluarga Balakrishna.
Jika Krishna ingin mengakhiri permusuhan, minta saja dia bersujud di kaki saya memohon ampun, barulah saya akan memaafkannya, ucap Nageshwar. Baijan memiliki pandangan berbeda. Kematian Rameswar sebenarnya disebabkan oleh Nageshwar sendiri. Balakrishna tidak akan pernah meminta maaf. Tolong jangan ganggu keluarga itu lagi. Jika Anda orang yang kejam, saya adalah orang yang sangat kejam, tegas Baijan. Gunda. Pertemuan itu sama sekali tidak mengakhiri masalah. Sebaliknya, kedatangan Baijan semakin memperkeruh situasi. Nageshwar mengirim anak buahnya di malam hari untuk menghabisi Krishna dan semua keluarganya. Tiaji menelepon Baijan untuk memberitahu anak buah Nageshwar sudah ada di depan rumah. Baijan diminta berhati-hati. Jika memungkinkan, Baijan harus meminta bantuan orang bernama Rodiana. Hanya Rodiana yang sanggup melawan kekuatan Nageshwar di Hyderabad. Sayang sudah lama keberadaan Rodiana tidak diketahui. Bagya juga mengaku tidak pernah mendengar nama itu. Baijan harus mengandalkan diri sendiri dan adik-adiknya untuk menghadapi serangan. Bahaya besar itu disembunyikan dari Balakrishna dan keluarga yang lain. Tapi sikap Baijan yang keluar mengepalkan tangan membuat Krishna curiga. Di luar rumah, Baijan dan adik-adiknya mulai membunuh para penyerang secara diam-diam. Mereka berjuang keras melawan musuh yang jumlahnya sangat banyak. Hebatnya, Baijan mampu menghabisi semua penyerang. Krishna sangat syok melihat apa yang terjadi. Baijan disaksikan membunuh dengan sangat kejam, padahal Krishna menyetujui Baijan sebagai calon suami bahagia karena dianggap jauh dari kekerasan. Saya tidak bisa menerima Anda menjadi bagian dari keluarga ini, ucap Krishna. Bahagia angkat bicara membela kekasihnya. Semua yang dilakukan Baijan demi keselamatan keluarga mereka sendiri. Bahagia juga menceritakan dirinya sudah berkali-kali ingin dibunuh oleh anak buah Nageshwar. Jika bukan karena Baijan, mungkin Bahagia sudah tidak hidup lagi. Sayangnya penjelasan Baijan tidak mampu meluluhkan hati Krishna. Baijan juga minta maaf jika dirinya membuat Krishna kecewa. Baijan memilih untuk melawan Nageshwar karena tidak ingin Krishna mengemis memohon ampun seperti yang diinginkan Nageshwar. Tujuan Nageshwar sebenarnya hanya untuk mempermalukan Krishna dan keluarganya. Krishna tetap menyalahkan tindakan Baijan. Jika Nageshwar akan mengakhiri permusuhan dengan permintaan maaf, Krishna siap berkali-kali meminta maaf. Jika saya harus dipermalukan demi keluarga, saya bersedia dipermalukan setiap hari, ucap Krishna. Malam itu juga, Krishna mengajak Baijan pergi bertemu Nageshwar. Krishna rela membungkuk dan bersujud di kaki Nageshwar demi sebuah maaf. Baijan yang menyaksikan itu sampai tidak tahan. Air mata Baijan menetes begitu saja menyaksikan pengorbanan Krishna untuk keluarganya. Nageshwar sangat puas dan bahagia dengan apa yang dilakukan Krishna. Nageshwar memberikan maafnya, namun itu hanya topeng saja. Kenyataannya, Nageshwar tetap ingin membunuh semua keluarga Krishna untuk memuaskan egonya. Sementara Krishna mengira masalah telah selesai. Hubungan Baijan dan Bahagia direstui kembali. Pernikahan pun akan segera dilakukan. Aktor besar Telugu, Ram Charan, sampai datang memberikan dukungan atas rencana pernikahan Baijan alias Salman Khan. Pernikahan Baijan akan digabungkan dengan ketiga adiknya. Itu artinya akan ada 4 pasangan menikah. Balakrishna meminta saran pendeta menentukan hari yang baik untuk dilangsungkannya pernikahan. Di tempat lain, Nageshwar memerintahkan kedua adiknya menyerang rumah keluarga Balakrishna. Para penjahat itu datang membawa sajam dan senjata api. Penjaga rumah yang ditemukan langsung dibunuh, sedangkan Nageshwar hanya menunggu di rumah dan mendengar perkembangan dari telepon saja. Rumah Krishna dibredel dengan senjata agar semua orang terbunuh. Sial bagi Nageshwar, usahanya sia-sia. Semua keluarga Krishna telah pergi ke Delhi untuk mempersiapkan pernikahan di sana. Nageshwar sangat kecewa dan frustasi. Berbeda halnya dengan keluarga Krishna yang sedang asyik bercanda ria diliputi Bahagia. Hari pernikahan itu tiba. Akhirnya Baijan alias Salman Khan akan menikah juga. Baijan sudah siap lahir batin untuk membangun rumah tangga. Semua orang bergembira.
Lalu tiba-tiba, sebuah ledakan merusak hari bahagia itu. Nageshwar datang ke Delhi untuk menuntaskan dendam. Pertempuran besar dipastikan terjadi. Di hari itu, seharusnya Baijan diperlakukan bak raja karena pengantin, tapi dia dan adik-adiknya dipaksa untuk bertarung. Nyali Baijan sama sekali tidak ciut menghadapi musuh yang terlalu banyak. Dia bertempur habis-habisan, sedangkan Krishna hanya berdiri sebagai penonton saja. Adik-adik Nageshwar mengincar nyawa Bhagia. Krishna yang selama ini takut kekerasan berusaha menyelamatkan adik tercintanya. Tapi Krishna tidak terbiasa bertarung. Dia dikalahkan dengan mudah. Berkali-kali Krishna terkena sabetan golok. Krishna sudah terluka parah. Sebentar lagi Bhagia akan dibunuh. Ibu Bhagia yang berdoa agar putranya Krishna mau menyelamatkan adik tercintanya. Semua orang panik melihat nyawa Bhagia dalam bahaya. Berbeda halnya dengan Baijan yang tidak mengkhawatirkan Bhagia karena Krishna ada di sana. Ternyata Krishna adalah orang yang dulu dikenal sebagai Rodi Ada. Masa lalu Krishna sangat berbeda. Dia terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan, bertempur, dan membunuh. Krishna memiliki banyak musuh sehingga suatu hari Bhagia menjadi korban. Bhagia sempat terluka parah saat masih kecil karena dilukai oleh musuh Krishna. Sejak itulah Krishna bersumpah untuk melepas senjata dan menjauhi dunia kekerasan. Dulu dia melepas senjata karena saudara perempuannya. Sekarang dia pasti akan mengambil senjata lagi demi adik perempuannya, ucap Baijan. Keyakinan Baijan 100% benar. Ekspresi wajah dan mata Krishna tiba-tiba berubah melihat Bhagia akan dibunuh. Dalam sekejap, Krishna mampu membunuh adik Nageshwar. Orang-orang kaget melihat perubahan Krishna, terutama Bhagia dan Nageshwar. Bagaimana tidak, Krishna dengan enteng membunuh banyak orang. Padahal dia dianggap penakut yang membunuh semut saja tidak tega. Krishna juga berani melawan Nageshwar. Baijan ikut membantu. Pertempuran hari itu membuat dua adik Nageshwar terbunuh. Nageshwar juga meninggal. Film belum berakhir guys, satu lagi musuh Baijan yang baru datang yaitu Mahavir. Balakrishna diminta tidak ikut campur, dan duel Baijan melawan Mahir pun dimulai. Seperti film Bollywood zaman dulu guys, awalnya Baijan kalah, Mahavir mengajar Baijan sepuasnya. Baijan terlihat tidak berdaya melawan Mahavir, bahkan Mahavir berhasil menyiksa Baijan hingga tidak bergerak lagi. Adik-adik Baijan dan masyarakat setempat mulai bersiul membangunkan Baijan. Bhagia juga ikut bersiul. Baijan pun mampu bangkit dan menunjukkan tubuh sispeknya. Kekuatan Baijan kembali seperti sedia kala. Kali ini Baijan sesumbar. Dia mempersilahkan Mahavir untuk memukulnya. Pukulan Mahavir hanya seperti gigitan nyamuk bagi Baijan. Setelah puas-puas bermain-main, giliran Baijan yang beraksi. Satu pukulan Baijan, Mahavir langsung tersungkur. Baijan terus mengajar Mahavir hingga penjahat itu tidak bernafas lagi. Acara pernikahan siap dilanjutkan kembali. Film diakhiri dengan Baijan menjalani kehidupan bahagia setelah menikah, namun seseorang mengawasinya dari kejauhan. Itulah pertanda kemungkinan besar film ini akan ada kelanjutannya, dan film pun berakhir. Merrily, 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 merrily.